彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan mengangguk dan setuju. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng Qing'er, tertegun sejenak. Hal ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, sepertinya Xiao Yan akan muncul di daftar hitam suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Haha, Feng Tua, silakan bersantai. Orang tidak perlu takut bayangan seseorang menjadi bengkok jika seseorang berdiri tegak. Aku telah melihat banyak trik kecil menuduh seseorang dengan salah setelah mereka kalah. Ini tidak mengherankan. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di samping sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya tersenyum dingin saat dia berkata, kamu bisa bertindak tangguh. Jika akhirnya aku menemukannya nanti, aku pasti akan membiarkan kamu menderita akibatnya. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi senyum yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, jika kamu gagal menemukan sesuatu, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada aku di depan umum. Mata Feng Qing'er sangat dingin. Dia mendengus dingin sambil menggigit jarinya. Setitik darah berwarna merah terang jatuh darinya dan langsung tertahan di depannya. Tapi Feng Qing'er menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze merajut alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiao Yan, meter hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiao Yan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku surga setan Phoenix, itu mungkin bahkan Feng Zunze harus mempertimbangkan pilihannya sedikit. Sayangnya, Feng Qing'er sangat marah di hatinya. Pada akhirnya, semua yang dia bisa lakukan adalah dengan ganas menatap Xiao Yan saat dia dengan dingin berkata, aku tidak akan begitu saja menjatuhkan masalah ini. Xiao Yan tersenyum. Wajah Feng Qing'er segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, memancarkan suara retak saat itu. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, maafkan aku. Xiao Yan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur di belakang Feng Zunze. Ayo pergi. Feng Zunze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang besar. Mu Qingluan mengikuti di belakang. Setelah memanggil Lin Yan, yang jaraknya cukup dekat, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunze meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat bahwa itu beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar. Dia berdiri di kepala elang sementara mengepakkan sayapnya. Setelah itu membawa angin yang kuat karena memotong melalui udara dengan suara, "Suoos," terbang menjauh dari Wind Lightning Mountain Range. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunze. Bisikan lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitarnya gemetar. Angin kencang tiba-tiba muncul di langit biru yang tenang. Apa itu? Sosok Feng Zunze langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran.
Xiao Yan tidak menjawab. Matanya menatap tajam pada api yang menyala di tangannya. Api hijau giok terbakar dengan hebat. Suhu tinggi menyebar dari itu, menyebabkan angin sengit di sekitarnya menjadi lebih panas sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau yang berputar di dalamnya. Itu memang darah Phoenix kuno. Apalagi warnanya begitu lebat. Sangat mungkin itu hanya bisa disempurnakan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah merah hijau. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota suku burung Mythical. Meskipun sukunya tidak bisa dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang hebat tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya 3 tetesan darah merah hijau ini dalam sekejap mata. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Feng Zunze menyuarakan pemikirannya. Jika dia secara acak campur tangan dalam masalah sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah untuk pertama-tama melihat apakah Xiao Yan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa Ancient Phoenix Essence Blood keluar dari tubuhnya. Xiao pikiran Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, ia telah menyempurnakan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering Magical Beast. Xiao Yan dengan gusar menggertakkan giginya saat mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu, ia dengan liar menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Cukup menunggu energi liar untuk menyebarkan lebih banyak hanya akan menyebabkan luka internalnya menjadi lebih dan lebih serius. Resistensi energi hijau merah, kekerasan sangat tinggi. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah tampaknya telah merasakan bahaya ketika suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi sejumlah klaster yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api pada saat ini sudah menjadi sangat sulit di bawah kendali pikiran Xiao Yan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka mengetuk ke kuali api, menjadi gugus kacau. Ketika energi liar dan keras ini berubah menjadi kekacauan, suhu api kuali api dengan cepat naik. Suhu tinggi yang menakutkan secara bertahap menyebabkan biji energi hijau merah kecil untuk secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Xiao Yan tiba-tiba gemetar ketika memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa ketika memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu mungkin akan menjadi bencana. Pikiran Xiao Yan memasuki kuali api. Pada saat ini, masih ada 2/3 tersisa dari gugus energi hijau merah. Hanya sepertiga yang dibuat Xiao Yan merasa tubuhnya tidak akan bisa bertahan. Pada elang angin ganas yang sangat besar, Lin Yan menyaksikan tubuh Xiao Yan sebagai warna darah merah secara bertahap berkurang. Dia menghela nafas lega. Sepertinya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di samping terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiao Yan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan pada tajam dari seorang elit Douzun. The Ancient Phoenix Essence Blood memang memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan itu akan berakhir meledak. Mu Qingluan merajut alisnya saat dia dengan lembut mengatakan. Lin Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar suaranya. Tubuh Xiao Yan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa waktu nafas.
Pembuluh darah kecil di kulitnya sudah mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak dapat menahannya lagi ketika dia melihat Xiao Yan di negara ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alami yang megah teraglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiao Yan. Mu Qingluan hanya bisa menghela napas lembut ketika dia melihat bahwa itu Feng Zunze hendak campur tangan. Dengan demikian, sepertinya Xiao Yan akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika hidupnya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah sangat terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, aku juga melihat beberapa setan tua dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakan mereka. Meskipun sepasang sayap milik Xiao Yan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan beberapa keterkejutan setelah melihat bahwa itu Xiao Yan memiliki sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Hati Feng Zunze langsung bergetar ketika dia mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, Phoenix menangis dan raungan naga. Ini adalah gelombang sonik top di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Dou gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat luar biasa. Tanpa diduga, kamu memiliki keduanya bersama-sama. Xiao Yan juga terkejut. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena itu ancian Phoenix Essence Blood? Kamu harus menyembunyikan sayap surga iblis Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari penggunaannya di masa depan. Jika tidak, jika suku surga setan Phoenix menemukan mereka, kamu mungkin akan menghadapi masalah besar. Feng Zunze mengingatkan. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Zunze punya banyak teman, dia tidak tahu seorang teman yang akan dia khawatirkan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan sengit samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Ledakan! Ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin ketika kata-kata Xiao Yan terdengar. Nafsu membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Brengsek ini, Yao Chen membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu, namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh anjing? Saat itu, aku yang tua seharusnya membunuh bajingan ini dengan tamparan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan meringkuk lehernya ketika dia melihat Feng Zunze ini sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang dia akan kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Mata Feng Zunze padat saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Mata Han Feng tumpul saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera menjerit kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze dingin sekali. Jari-jarinya meringkuk menjadi cakar saat dia mengisap Han Feng. Sebuah hisap yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang akan mengambil hewan kecil. Itu biasanya tampak jinak, wajah lama menjadi luar biasa menakutkan saat ini. Bajingan, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kamu akan ditelan oleh liar-liar. Beast, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut ketika dia melihat mata Feng Zunze, yang mengandung niat membunuh yang padat, yang menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls. Hall of Souls? Ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar nama ini. Old Feng,
Hall of Souls nampaknya mengikuti kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Itu benar-benar terkait dengan bajingan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Souls. Namun, dia tidak mengira orang-orang yang menyerang Yao Chen kembali menjadi orang-orang ini, yang berlama-lama tanpa menghilang. Bajingan ini tidak dapat dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika itu adalah Hall of Souls yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup sejumlah ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan gelombang tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Hall of Souls harus berpikir dua kali meskipun kekuatan mereka. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang dengan tiba-tiba. Jelas, ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan para pembantu. Siapa lagi yang bisa pengkhianat ini selain si brengsek Han Feng ini? Old Feng, tunggu.